Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, kader PDIP dijerat KPK, yaitu namanya di DPRD Prasetyo Edi Marsudi. Waktu ditanya wartawan, ruang kerja pimpinan DPRD DKI Taufik dan Prasetyo diperiksa enggak? Juru bicara KPK bilang ya diperiksa, ya. Ya, ruangan pimpinan DPRD DKI berada di lantai 10, telah diperiksa oleh tim penyidik, ya. Jadi ini kasusnya adalah kasus korupsi pengadaan lahan Pulau Gebang, merupakan pengembangan, ya, dari perkara kasus pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya periode 2016-2021 Yori Cornelis Pinontoan dan kawan-kawan. Kedua lahan itu dibeli Pulau Gebang sama Munjul, ya, untuk program pembangunan rumah DP 0 rupiah. PP Saranajaya melakukan pengadaan lahan di Pulau Gebang pada 2018 sampai 2019. Nilai pembelian, ya, kedua lahan itu diduga di markup itu digelembungkan dari nilai aslinya sehingga pemerintah harus mengalami kerugian. Itu manusia Indonesia itu senangnya ngambil uang, ya, secara nggak sah dari anggaran APBD kayak APBN kayak. Untuk kasus Munjul, KPK menyatakan pemerintah DKI Jakarta rugi sampai 152 miliar. Yori Pinontoan sudah divonis 6 tahun plus denda 500 juta dalam kasus pengadaan tanah di Munjul itu, ya kan? Dan KPK juga sudah menetapkan Yoris itu tersangka dalam kasus pengadaan lahan Pulau Gebang. Jadi ada kaitannya. Jadi ketua pimpinan DPRD DKI itu sekarang diperiksa ruangannya, diduga dia ikut, ya, dalam permainan markup ini. Siapa sih Edi Prasetyo itu? Dia lahirnya di Kudus 13 Mei 62, ya. Kemudian pengalaman organisasinya, pertama dia sekretaris DPD PDI Perjuangan Jakarta dan sampai memuncak menjadi ketua DPRD Provinsi DKI 2014 sampai 2019. Dia juga Haji Prasetyo Edi Marsudi SH ini juga adalah ketua tim sukses calon presiden wakil presiden 2019 sampai 2024 Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk wilayah DKI, tim sukses, ya. Sekarang dia mendapatkan masalah. Jadi kader-kader PDIP itu ternyata banyak, ya. Ini ada 11 koruptor dari PDIP, partai yang dianggap paling bersih oleh survei. Jakarta, ini ada di Riau News, ya. Rionews.com, menurut survei Puspol Indonesia yang dirilis pada Ahad. Pada Ahad, ini berita lama ini. Data lama, 23 Mei 2021, 3 tahun yang lalu, ya. PDI Perjuangan menjadi partai terkuat dan paling bersih. Apa benar? Kita cek, ya. Daftar politisi PDIP yang korupsi. Ini ada 11 nih. 1. Ini telah dirangkum dari suara.com, ya. Politisi PDIP 1, Yuliari Batubara, mantan Menteri Sosial.
politisi PDIP tersandung kasusnya korupsi dana bantuan sosial bansos COVID-19, ya kan? Kemudian kedua, Andrew Misanta pribadi, staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyerahkan diri KPK setelah terkait kasus korupsi ekspor benih lobster. Dia politisi PDIP yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI. Ya. Yang ketiga, Ajay M. Priyatna, ini juga kader PDIP, ya, sekaligus wali kota Cimahi. Kasusnya proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi. Ya, ditangkap hari Jumat 27 November 2020. Keempat, politisi PDIP Sri Hartini, ya, dan sekaligus Sri Hartini adalah Bupati Klaten. Kasusnya kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ya, ditangkap setelah menggelapkan uang 2 miliar, divonis 11 tahun penjara. Kelima, politisi PDIP lagi namanya Muhammad Samanhudi Anwar, wali kota Blitar. Ya, kasusnya korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar. Dia dapat suap 1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo pada 8 Juni 2018. Sekarang dia divonis, ya, 5 tahun. Mungkin udah keluar sekarang, ya. Keenam, yang hilang di telan bumi, Harun Masiku, politisi PDIP juga, masih buron sampai sekarang. Kasusnya korupsi. Ia diduga memberikan uang sebesar 850 juta kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Apa tujuannya? Tujuan Harun nyuap anggota KPU, komisioner KPU, ya, untuk memuluskan rencana penggantian antar waktu Nazarudin Kimas yang merupakan calon yang meraih suara terbanyak yang meninggal 3 pekan sebelum pencoblosan. 7. Politisi PDIP yang tersandung korupsi juga, Damayanti Wisnu Putranti, ditangkap KPK 9 April 2015. Kenapa? Karena ikut terlibat dalam izin usaha pertambangan IUP PT Mitra Maju Sukses, dan 8 politisi PDIP lain yang ditangkap KPK adalah mantan, ya, Nyoman Darmantranya, mantan anggota Komisi 6 DPR RI, terlibat kasus suap pengurusan izin impor bawang putih. Menurut jaksa, perbuatan Nyoman Darmantra dan 2 terdakwa lainnya memberikan uang 3,5 miliar. Ya. 2 terdakwa lainnya itu memberikan uang 3,5 miliar ke Darmantra, bertentangan dengan kewajiban Darmantra selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan yang ke-9, politisi PDIP, ya, mantan Bupati Subang Ojang Suhandi divonis 8 tahun penjara, ya, dalam sidang tindak pidana korupsi Tipikor di Bandung 8 Januari 2017. Divonis seberat itu, Ojang langsung menyatakan menerima tanpa terlebih dahulu konsultasi ke penasihat hukumnya, sebab takut kalau dia banding ditambah jadi 14 tahun kan cilaka. Terus setelah Ojang Suhandi, politisi PDIP yang korupsi lagi adalah Weni Bukarno, ex Bupati Banggai Laut. Ya, politisi PDIP ini ditangkap KPK 3 Maret 2020. Kasusnya adalah kasus suap terkait proyek di Kabupaten Banggai Laut. Nah, yang nggak kalah serunya, politisi yang ngetop PDIP yang ditangkap adalah Nurdin Abdullah. Dia Gubernur Sulawesi Selatan. Nurdin Abdullah ditangkap KPK pada akhir 2021. Padahal dulu dipuji-puji tuh sama Tempo, sama Najwa Shihab sebagai gubernur yang
berprestasi ya. Akhirnya korupsi. Dia Nurdin Abdullah diduga menerima suap proyek di Sulawesi Selatan. Nurdin Abdullah adalah salah satu tokoh di Sulawesi Selatan, memiliki gelar akademik dan kiprah politik yang cukup baik. Nah, sekarang jadi itulah ya tokoh-tokoh PDIP ya yang korupsi, ada 11 dan insya Allah bertambah dengan Haji siapa, Haji itu siapa, pimpinan DPRD itu, Haji Prasetyo ya, Edi Marsudi, kata KPK sudah memiliki permulaan bukti awal yang cukup, terutama kasus tanah di Pulau Gebang ya, untuk lahan perumahan DP 0 rupiah di zaman Anies Baswedan. Bertobatlah para koruptor, uang tidak dibawa mati tapi dosa dibawa setelah kematian itu tiba. Bertobatlah. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.